Halo, halo, apa kabar? Kembali bersama dengan saya, Hersbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya ini ya dampak dari keputusan PSI yang ke naga-naganya begitu akan mendukung Pak Prabowo itu menimbulkan perpecahan di internal PSI ya. Karena PSI ini udah mulai ditinggalkan salah satu kadernya yang diehard banget ini Guntur Romli gitu ya. Dia membuat surat terbuka yang kita bisa baca secara luas di media dan dia memaparkan secara panjang lebar alasannya itu dan yang kalau kita simpulkan ya dia keberatan dengan dengan pertemuan antara PSI dengan Pak Prabowo, artinya ini akan dukung lah pada pilpres nanti gitu, apalagi dulu kan PSI ini pernah memberikan semacam apa ya award yang negatif bukan award yang positif kepada Pak Prabowo gitu. Iya, kita nggak tahu apa PSI yang bertobat Mm-hmm. sehingga nggak mau lagi kritik Prabowo atau Prabowo yang memang mampu untuk memberi sinyal bahwa oke lah, eh, toh anak-anak muda itu membutuhkan wahana baru daripada nggak nyampe, mending aspirasinya dititipkan pada Gerindra tuh. Kan itu intinya tuh. Nah, Guntur Romli, saya kenal baik tuh teman saya, tentu mau ambil posisi yang sangat ideologis itu bahwa oke, PSI memang didirikan untuk membackup satu pikiran yang kira-kira hanya untuk Pak Jokowi. Itu intinya. Tetapi begitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergandengan tangan, maka dengan sendirinya sebetulnya PSI harus bergandengan tangan dengan Gerindra, kan logikanya begitu kan. Mm-hmm. Jadi itu intinya tuh. Yang mesti kita hitung adalah impact dari PSI pergi atau bergandeng dengan Gerindra itu terhadap PDIP itu. Kan kita tahu PSI rada kesel sama PDIP karena nggak pernah dianggap oleh Ya, mereka tuh. ya, Jadi ya. itu intinya sebetulnya tuh. Nah sekarang mulai terlihat bagaimana PDIP itu harus rekonsolidasi itu kedudukan Ganjar di situ tuh. Karena ini PSI udah akhirnya nggak mau lagi beli Ganjar kan. Jadi Mm-hmm. apapun yang terjadi, apapun yang berlangsung, prinsipnya Guntur Romli benar bahwa PSI itu harus tegak lurus dengan doktrinnya yang dari awal itu. Nah, tetapi di dalam perkembangan politik ternyata PSI ini ada partai yang memang pragmatis, bukan partai yang ideologis sebetulnya. Walaupun kita tahu ya ada lambangnya tentang semacam sosialisme itu, ternyata nggak bisa juga dia pertahankan. Itu artinya nilai dasar yang ditanamkan di PSI itu tidak tumbuh tuh, tangkai mawarnya itu isinya bukan lagi kelopak mawarnya tapi duri semua tuh, sehingga nggak ada lagi orang mau pegang tangkai tangkai mawar itu kan. Ya, ya, Dalam lagunya grup band Poison, ya. every rose has its thorn, itu setiap mawar itu berduri. Nah mawarnya udah jatuh, kelopaknya udah gugur, tinggal durinya aja, siapa lagi mau pegang duri itu kan. Ya, ya, Jadi ya. udah betul nasib partai itu. Memang dari awal saya duga ini nggak akan bertahan lama karena dia diasuh dengan cara yang sangat pragmatis oleh senior-senior mereka dan finansier atau pemodal mereka tuh. Nah di awal-awal justru saya memberi ceramah awal pada PSI itu, tapi yang saya ceramahkan pasti kalah dengan pragmatisme uang di PSI. Ya, saya kira memang dilematis ketika sebuah partai itu diusung itu dia tujuannya itu adalah mendukung seseorang bukan menunjuk ide dan gagasan. Begitu ya Bung Rocky ya kita belajar ya kalau kita mau belajar dari kasus yang terjadi pada PSI karena mereka ini sebenarnya tadinya mungkin termasuk Anda menduga oh anak-anak muda ini didrive oleh sebuah gagasan, sebuah ide. Tapi ternyata kemudian terbukti bahwa oh dia ini hanya ya partai yang semacam dia fans club dari Pak. Nah, saya kira tepatnya begitu ya fans club dari Pak Jokowi kan gitu ya. Karena itu ketika kemudian dia menganggap bahwa oh Ganjar itu adalah penerus dari Pak Jokowi, dia meneruskan pada itu. Tapi ketika Ganjar kemudian diambil alih oleh PDIP, mereka kebingungan. Apalagi PDIP sendiri juga merasa ini bocil-bocil ini kerjanya cuma jadi pengganggu aja gitu kan. Ya saya menyesalkan sebetulnya itu terjadi. Padahal saya dulu berharap ada satu partai yang mengolah energi anak muda itu dalam isu-isu yang radikal. Isu gender, isu demokrasi, isu lingkungan, itu nggak bisa jalan. Karena pendidikan di PSI terlihat ya kaderisasinya tuh tanggung di situ. Karena berupaya untuk menampilkan isu-isu yang kontroversial aja. Tiba-tiba seseorang yang nggak ngerti apa-apa muncul di publik. Lo ya apa yang dia ucapkan? Kan berkali-kali itu berlangsung tuh. Dan Ya. orang menganggap bahwa memang PSI ini adalah partai yang diasuh oleh oligarki. Pada akhirnya itu yang menempel tuh. Walaupun saya tahu jalan pikiran Ade Armando, jalan pikiran Guntur Romli, si siapa lagi tuh yang
siapa Raja Anthony segala Betul ya, macam betul itu, ya. tahu Samara punya jalan pikiran, Grace punya jalan pikiran, tetapi itu semua kumpulan jalan pikiran yang tidak ada kurikulumnya, kira-kira begitu. Ini jalan pikiran yang bereaksi terhadap keadaan tuh untuk dapat sensasi. Jadi partai ini jadi partai sensasional Indonesia jadinya kan. Ya, ya, karena itu makanya sangat kita sayangkan ya, dan saya kira ini sebuah pembelajaran juga buat kita ya, kita ketika membangun anak-anak muda ini. Saya kira kenapa dulu jadi PSI jadi magnet itu karena ini kumpulan anak-anak muda yang memang kita lihat cemerlang, pendidikan bagus-bagus begitu ya. Tetapi sayang itu tadi, karena sejak awal dia tidak di-drive dengan sebuah ideologi yang jelas, tapi lebih pada di-drive oleh sebuah kepentingan-kepentingan besar di belakangnya. Iya itu tiap kali PSI ambil isu itu kelihatannya ini mau jadi selebriti saja sebetulnya kan. Padahal kemudaan itu atau status sebagai anak muda di situ kan bisa diisi secara konseptual dengan metodologi yang kuat tuh. Jadi lama-lama kita melihat wah itu ya udah memang lemah gitu. Kalau berkibarnya itu tidak digerek, dia nggak bisa berkibar, mesti digerek tiap hari itu kan. Padahal bendera yang kuat itu sekali digerek ya udah tunggu aja sampai dia dirusak oleh angin gitu kan. Nah ini belum sempat naik udah tidak berkibar bendera PSI. Tapi kita lihat itu sebagai pelajaran bahwa partai itu harus kuat fondasi berpikirnya tuh supaya dia tidak digoyah oleh pragmatisme uang misalnya. Uang itu diperlukan untuk mengaktifkan program yang basisnya ideologi itu. Ini terbalik tuh. Ideologi dan program itu tergantung berapa banyak uang yang masuk, dari siapa uang yang masuk tuh. Itu nasib dari PSI. Jadi saya kira ya udah betul supaya bisa selamat ya udah ikut dengan Gerindra aja kan. Dan Pak Prabowo tentu mengerti bahwa teman-teman muda PSI ini bisa juga digandeng untuk sebagai vote getter pada teman-teman yang lain, tapi dengan di brief secara lebih masuk akal cara berkampanye. Jangan sampai model kampanye PSI masih sama juga tuh kan, itu soalnya tuh. Dan itu akan menimbulkan kesan bahwa PSI akhirnya partai yang nempel kiri nempel kanan aja itu. Ya, ya, ya. Oke, tapi menurut Anda, apakah kita masih bisa punya harapan dengan partai semacam ini? Karena dengan kemarin dia tidak lolos parliamentary threshold gitu. Tapi dengan ada peran Pak Jokowi sekarang seperti ini dan dia kelihatannya mulai memainkan peran yang cukup besar juga, saya kira ada semacam garansi lah partai ini nanti akan lolos di parlemen gitu. Ya itu Pak Prabowo mengerti itu, karena itu Pak Prabowo yang mendatangi partai PSI dan itu pertanda bahwa Prabowo ingin partai itu dihidupkan semangatnya tuh. Jadi mental Pak Prabowo itu bagus dalam pengertian ya, dia tahu ini partai yang bermasalah, dia nggak bilang kalian datang ke saya dong, enggak. Prabowo rubah strateginya, dia mendatangi itu seperti mendatangi ya kalian memang kemarin itu ya kurang siap, kalian anak-anak nakal, tapi udahlah bergabung ke saya, nanti ditertibkan cara berpikirnya, ditertibkan cara menarasikan politik, kan udah nggak ada soal kan. Jadi akan jadi kader Gerindra juga sebetulnya. Jadi Gerindra menjadi foster parents dari PSI itu. Tapi kenapa nggak mereka sejak awal aja kemudian Pak Jokowi saja dijadikan calon ketua umumnya begitu ya, dipersiapkan untuk jadi ketua umum ketimbang Pak Jokowi kemarin disebut cawe-cawe ke Golkar dan sebagainya gitu. Saya kira mimpi itu juga ada kan dari awal juga dimaksudkan begitu. Tapi PSI nggak bisa bertumbuh lebih dari sekedar selebrasi kan. Dan Pak Jokowi tentu lihat bahwa ini juga kecil banget potensi itu kan. Dan saya berpikir di awal Pak Jokowi taruh beberapa orang di situ untuk mempersiapkan kader ini, partai ini mungkin buat Gibran dulunya, mungkin buat Ahok segala macam. Tetapi dia nggak tumbuh. Karena dia nggak tumbuh ya oligarki juga berhenti untuk mensponsori dananya kan. Ya lama-lama partai itu ya layu kan. Dan itu partai mesti ada semacam gaji harian atau bonus kalau berhasil untuk bertengkar dengan saya atau bertengkar dengan oposisi yang lain kan. Bonus-bonus itu sudah hilang. Jadi sumber dayanya hilang, sumber dananya menciut, maka dia mesti survive. Dan cara-cara survive adalah ya datang kepada yang mampu untuk menginfus dia. Jadi Gerindra akhirnya mesti menginfus partai PSI. Dan itu ya biasa dalam politik. Ya, ya. Jadi Ya. Pak Prabowo dapat limpahan sebetulnya dari kekonyolan mereka sendiri kan. Jadi mengkritik Jokowi, mengkritik Prabowo, akhirnya karena terdesak pindah ke pengkritiknya, jadi semacam apa namanya itu Stockholm syndrome gitu, yang ditawan akhirnya mencintai yang menawan.
Ya, oke. Tetapi kira-kira ini kan mereka sendiri mengaku bukan mengakui ya, bahwa mereka itu masih minta waktu juga bertemu dengan Ibu Megawati begitu ya. Menurut Anda apakah itu hanya ya basa-basi politik ataukah kalau kemudian katakanlah dia ketemu itu ada chemistry-nya yang bisa nyambung gitu antara PDIP dengan PSI ini mengingat ada faktor Ganjar di situ. Iya, tapi bukan ya, Ibu Mega mungkin merasa ini yang mana yang mau ketemu kan. Jadi Ya. bagi Megawati ya udah, mungkin Megawati menganggap ya pergi aja ke sana. Itu kan rasanya juga kurang etis itu bagi PSI. Mau apa? Mau pamit pada Megawati? Ya dari awal Anda bukan bagian dari Megawati, ngapain pamit kan? Supaya Megawati merasa ya nggak terlalu tersinggung. Ya memang Ibu Mega nggak tersinggung karena nggak merasa bahwa PSI itu bisa menaikkan elektabilitas PDIP kan. Dan itu justru dua komunitas dua partai yang berebut komunitas yang sama kan. Kan masanya PSI sama masanya PDIP kan beririsan aja. Kan nggak mungkin masa PSI itu beririsan dengan masa PKS misalnya, itu nggak bisa terjadi kan. Jadi udah itu semacam ya kunjung mengunjungi untuk sekedar meneduhkan rasa batin yang punya rasa bersalah itu. Ya, ya. Tapi kan Anda ini masuk orang yang tadinya juga punya harapan tersendiri terhadap PSI. Apakah iya memang sekarang ini PSI ini kita nggak bisa berharap apapun pada PSI? Mengingat ya jujur banyak anak-anak muda yang baik dan seperti Anda juga, saya juga punya banyak sahabat juga di PSI gitu loh. Iya, saya hari-hari awal partai itu berdiri, saya yang pertama kali diundang untuk membrief apa yang disebut solidaritas itu karena mau dipakai partai solidaritas. Kenapa ada mawar? Apa pertanda mawar? Itu pertanda sosialisme itu. Apa pentingnya citizenship? Itu saya kasih kuliah umum berjam-jam itu di awal itu. Tapi kemudian ya karena saya mengkritik Jokowi, mereka memusuhi saya. Nah, itu namanya dungu kan. Saya kasih pengetahuan hanya karena saya berbeda lalu mereka kritik saya. Dan itu berlangsung terus banyak itu mulai dari soal Ahok itu tokoh-tokoh PSI itu nggak pernah berhenti untuk membuli saya. Tapi ya kan ya geli aja sebetulnya kan dibully oleh anak kecil. Jangan Pada kecil. waktu itu. Pada Ya? waktu itu. Pada waktu Saya itu. menganggap begitu. Ya saya jujur pada waktu itu saya anggap ini anak-anak kecil ngapain sih? Sekarang udah banyak orang tua-tua yang mulai masuk juga ke PSI. Ya bagus lah begitu. Kan partainya anak muda lagi. Jadi itu intinya genealogi dari sebuah partai akhirnya berubah karena terhisap di dalam pragmatisme politik. Itu pelajarannya. Itu nggak ada soal itu. Saya mau jujur menangkan itu. Ya, saya kira positioning kita di situ ya. Kita menyayangkan, tentu saja kita kan senang kalau ada anak-anak muda yang berkecimpung dalam dunia politik, kemudian memberi gagasan baru, memberi warna baru dari Indonesia. Tapi kalau kemudian ternyata mereka itu adalah hanya subordinat dari para politisi-politisi senior yang selama ini kita kritik, ya tentu saja kita nggak bisa punya harapan apa-apa dengan situasi semacam itu. Ya saya anggap itu PSI udah selesai, satu periode yang percobaan yang selesai. Jadi lebih baik udah bergabung dengan Pak Prabowo supaya betul-betul mereka mengerti bahwa satu langkah yang buruk selama pemerintahan Jokowi mereka nggak bisa peroleh itu. Walaupun tokoh-tokohnya ya akhirnya pelan-pelan satu-satu mundur kan. Jadi kita udah duga dari awal ini partai akan berakhir itu apa namanya mengalami decay, mengalami gimana kalau diterjemahkan bahasa Indonesia juga Kalau buruk. pakai bahasa Indonesia, udah pakai bahasanya itu aja, jangan diterjemahkan, Bu Prof. Ya oke, decaying gitu. dan kita sih bisa menduga bahwa kemungkinan apa yang dilakukan oleh Guntur Romli ini yang akan diikuti oleh yang kader yang lainnya itu kita bisa menduga semacam itu walaupun sebenarnya ini gelombang migrasi ini kan sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya sudah terjadi cukup banyak juga gitu ya. Iya, dengan bicara begini juga kita ingatkan kenangan bahwa pernah ada partai yang namanya PSI kan supaya nanti satu waktu orang cari tahu apa problem PSI ya dia buka aja channel FNN ini. Oke. Oh, kita pernah beberapa kali membahas partai itu, tapi tetap kita dorong semangat anak-anak muda untuk terus masuk dalam sphere dalam arena politik. Yes. Nah, dan kita mesti selalu ingatkan kan sekarang ini ada semacam kesan dari anak-anak muda bahwa ya politik itu busuk, kan begitu ya. Padahal sebenarnya yang busuk itu bukan politiknya, tapi orang di dalamnya. Jadi kalau semakin banyak orang yang busuk yang masuk di politik dan orang baik nggak ada yang masuk politik, ya semakin busuklah politik itu, gitu ya. Ya, itu pentingnya dalam politik. Politik itu janji untuk mendistribusikan keadilan. Dan dari awal motif politik itu baik. Itu. Ya. Dia membusuk di situ karena beberapa orang
ingin memenuhi dulu perutnya, dompetnya, baru mulai bicara keadilan rakyat di situ. Nah, itu pentingnya setiap partai itu punya semacam kurikulum dasar tentang etika politik, tentang sejarah intelektual yang menyebabkan politik itu diacu sebagai satu-satunya cara untuk menghasilkan keadilan. Kan ini pelajaran-pelajaran dasar yang nggak ada di dalam kurikulum partai itu. Nah, kita mau mulai dengan pemilu 2024 dibikin bersih supaya ada mental baru dimasukkan, diinfuskan ke dalam pembuluh darah anak-anak muda ini. Jangan sampai mereka nanti kemudian juga mengikuti jejak pragmatisme senior-seniornya. Yes, oke. Karena itu pragmatisme dari kalangan anak muda kita nolkan ya, Bung Rocky ya. Nah, itu dia, nggak boleh ada pragmatisme di situ. Oke, thank you, Bro. Oke, mantap.